Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota Komisi 10 dan juga yang kami hormati dan kami banggakan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang telah hadir di Komisi 10. Tadi ada perwakilan dari provinsi, perwakilan dari BOP dan segala macamnya yang tidak mengurangi hormat saya. Saya mendengarkan penjelasan tadi rapat kita semua di sini. Saya melihat ada dua konsep yang kita bahas di sini, adalah satu konsep konservasi dan juga satu adalah pengembangan wisata sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari sebuah pengembangan pariwisata. Tetapi saya lihat tidak yang satu sama lain, dan ini harus kita bisa seimbangkan satu sama lain. Mungkin singkat saja, banyak sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada beberapa catatan yang ingin Partai Demokrat. Yang pertama adalah janganlah pendekatan untuk konservasi dengan cara approach ekonomi ataupun finansial. Sistemnya seperti itu, kalau approach yang disampaikan, ini yang terbentuk nantinya adalah pembatasan orang-orang yang bisa hadir, itu hanya latar belakangan ekonomi yang mampu. Nah, sedangkan orang-orang yang dari ekonomi yang menengah bawah, yang memiliki hak yang sama untuk mempelajari situs-situs budaya dan juga sejarah, memiliki hak yang sama untuk bisa belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bicara soal konservasi dan pengembangan pariwisata itu tidak lepas dari partisipasi masyarakat sekitar. Saya ingin mengingatkan kembali, kita memiliki pengalaman sejarah bangsa kita bahwa Candi Borobudur ini pernah ditinggalkan oleh masyarakat sekitar. Karena bukan lagi menjadi tempat peribadatan ataupun yang lainnya, ataupun jadi tempat aktivitas dari masyarakat, dan sempat dikelilingi oleh perhutanan dan sehingga terbengkalai. Sehingga yang pertama kali menemukan kembali Candi Borobudur merupakan bangsa lain. Apa yang bisa kita ambil dari pengalaman sejarah kita bahwa ini adalah ketidakpedulian di situ tentang situs ini. Nah, kita ingin belajar dari situ agar masyarakat bisa mengapresiasi. Siapa yang bisa mengkonservasi dan mereka bisa ikut dengan pengembangan wisata, ya mereka berpartisipasi untuk mempelajari sejarahnya, budayanya, sehingga terbangun rasa kepemilikan yang sama. Nah, tentunya kalau dengan modelnya seperti itu, kita tidak bisa kalau kita melaksanakan dengan approach secara ekonomi ataupun peningkatan finansial. Nah, lanjutnya saya ingin menitik beratkan, saya melihat bahwa pengambilan keputusan peningkatan tiket yang begitu eksponensial, yang begitu besar dalam satu waktu, saya belum melihat kajiannya secara mendalam dan mendetail. Karena saya pun sendiri sebagai anggota DPR RI yang menaungi di bidang pariwisata di Komisi 10 ini, saya pun juga belum menangkap arah pembangunan tempat wisata Borobudur dan juga tempat wisata Pulau Komodo ini arah titik beratnya kemana nih? Konservasi kemana nih saya lihat itu. Karena jangankan ke masyarakat, kita sendiri juga masih belum mendapatkan gambaran jelas arahnya pembangunan kemana. Dan itu penting tentunya untuk bisa kami semua disipahami gitu arah pembangunan seperti apa. Nah, ini butuh kajian lebih mendalam dan segala macamnya agar bisa menjawab tantangan-tantangan antara menyeimbangkan konservasi dan pembangunan pariwisata. Nah, selanjutnya saya ingin titik beratkan bahwa kami ini semua di sini sebagai anggota DPR RI adalah wakil masyarakat. Sekolah ini oleh DPR RI. Oleh karena itu, sebelum membuat statement-statement ataupun kebijakan-kebijakan yang sepertinya kontroversial,
baiknya dikomunikasikan dulu kepada kami yang ada di DPR RI. Sehingga kami bisa memberikan masukan maupun juga membantu penjelasan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada yang namanya polemik-polemik yang berlebihan. Kita menginginkan pembangunan pariwisata, pembangunan ekonomi ini semua berjalan dengan harapan kita semua, memberikan kebermanfaatan yang besar, partisipasi masyarakat besar, tidak hanya partisipasi masyarakat Indonesia secara luas, tetapi masyarakat sekitar juga ikut serta dalam pembangunan itu. Nah, usul saya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, bila mana ingin konservasi dan untuk menjaga, contohnya misalnya saya ambil contoh adalah Candi Borobudur ini, usul saya adalah dilaksanakan pembatasannya dengan salah satu contoh tiket jauh-jauh hari lah, atau dengan online booking dan segala macamnya. Nah, dan menutup kekurangan dari pendanaan konservasi itu dengan pengembangan destinasi-destinasi pariwisata di wilayah sekitar. Karena juga paham biaya untuk konservasi itu juga tidak murah. Nah, oleh karena itu usul saya, kalau misalnya dengan pembatasan bukan dengan secara finansial, bagaimana kita bisa meningkatkan atraksi-atraksi pariwisata di sekitar wilayah Candi Borobudur dan juga sekitar Pulau Komodo, sehingga itu bisa meningkatkan perekonomian dan juga memberikan semacam subsidi silang untuk konservasi juga. Itu saja singkat, padat, apa yang menjadi pandangan kami dari fraksi Partai Demokrat. Semoga ke depannya segala macam kebijakan-kebijakan bisa dikomunikasikan dan juga dibicarakan dengan Komisi 10 terlebih dahulu, dan semoga dunia pariwisata kita bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, itu saja Pak Fikri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.